Adapun golongan yang mendustakan atau yang tidak meyakini masalah Isra Mi'raj itu ada dua. Yang pertama adalah pasarea. Pasarea indam makannya Al-Quran. Tan makannya ni Al-Quran, tan makannya ni di sana Al-Hadis. Sehingga sulit untuk menerima di sana Isra Mi'raj. Kemudian golongan Pattareka. Ketika dia golongan Pattareka dan meyakini di sana Isra Mi'raj, ini mohon maaf ya, karena pengalaman secerita Pattarekat yang lain, bahwa ya Isra Mi'raj itu hanyalah sebuah simbol nasanga. Padahal tidak. Ini Isra Mi'raj dia benar adanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa ke lapisan paling atas. Adapun golongan yang lain yang mendustakan itu dikarenakan indan dia perjalanan batinna, indan dia pengalaman batinna. Dani mengerti di sana pengalaman batin, dan mengerti di sana perjalanan batin. Karena seandainya dia pengalaman batinna, dia perjalanan batinna, maka dia akan dengan mudah menerima di sana Isra Mi'raj. Kenapa? Jangankan kita, ketika kita telah diperjalankan, dia batin telah dialami dia perjalanan batin dia pengalaman tak, maka kita akan meyakini bahwa perjalanan batinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dan pasti jauh lebih mulia dibanding dengan perjalanan batinnya makna. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia telah diangkat oleh Allah dan menembus sampai ke lapisan paling atas. Dan sedangkan manusia biasa tidak akan pernah sanggup untuk menembus sampai sampai ke tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktuna Mi'raj. Akan tetapi umatnya misalnya para wali akan mendekati perjalanan tersebut. Sebagai manusia biasa tingkatannya pasti jauh lebih di bawah dengan tingkatan para wali. Akan tetapi meskipun seperti demikian keadaannya, dia nggak tahu tadi Isra Mi'raj. Kenapa? Karena perjalanan batinnya telah dialami. Dan meskipun dapat diperjalankan batinnya, memang ia jalurna naula, pasti na yakini toi bahwa dia sangat Isra Mi'raj benar adanya. Mau leban dapat ruang dialami, memang ia tangalalan diolah, ia tangalalan ditempuh dengan harapan malah toi tak dialami. Itu sebenarnya Pattareka, tujuan utamanya adalah Mi'raj sebenarnya. Karena pada saat dalam keadaan demikian, maka kita akan dapat mengetahui akan hakikat kebenaran. Kita akan dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang meliputi alam ini. Sangat pengalaman batin, maulema tembus. Tania akal Pak, ya, tania akal-akalan untuk mengetahui rahasia-rahasia yang gaib. Jadi sangka torua ma'alami ya, torua fana, torua mi'raj yang akan mengetahui bahwa dian sesuatu yang indah, dian sesuatu yang mulia yang meliputi alam ini. Adapun biasa itu tomerani kalimat-kalimat seperti demikian itu lahir daripada beberapa buah kitab. Akan tetapi nasanga Imam Al-Ghazali melihat itu jauh lebih baik daripada mendengar.
Jadi mai itu na perjalankan batinna po Allah Ta'ala, maka dia akan melihat sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah yang tidak bisa tampak oleh mata kepala. Sesuatu yang indah dan lebar malah naita mata uluta. Ya, itulah pengalaman batinnya para to diperjalankan batinna oleh Allah Ta'ala. Baik, nau wacangan tahu mengenai pembuktian, perhatikan, ya. Mohon Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, di waktu dia, perhatikan, di waktu dia tanda mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mau dia sesuatu naita, dia sesuatu naita, perhatikan. Mohon Allah Ta'ala, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Dia maksudnya dia hati Muhammad, hati Rasulullah tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Kemudian di ayat yang lain, mohon Allah Ta'ala, maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Mau bantah di onunai tahu? Kemudian di ayat yang lain, mohon Allah Ta'ala, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi ada perlu sana sebagai kaum tarekat, ia ada perlu sana dia diperhatikan dia. Bahwa Muhammad melihat Jibril ketika dia di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Nah, ia dia perlu dituntut apa lebat yang meliputi. Kemudian ayat yang lain mawani Allah Ta'ala yang artinya penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Jadi waktuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, beliau melihat tanda-tanda Tuhan yang paling besar. Jadi tadi sebagai kaum tarekat, ia perlu sanad ya, dituntut. Apalagi dia yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda-tandanya yang paling besar. Hati-hati tahu ya, bukan berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebatas melihat Jibril dan Sidratul Muntaha. Nah, apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan kita sepakati bahwa di antara seluruh makhluk maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Jadi tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih membutuhkan malaikat Jibril daripada Tuhan. Untuk apa? Allah Ta'ala nanake dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lapisan paling atas jika hanya sekedar melihat Jibril dan melihat Sidratul Muntaha. Tidak. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak depan Allah Taala di lapisan paling atas itu adalah sebuah apa sangana melo napatiroi pun Allah Taala tanda-tanda yang paling besar. Maita dini di mandar melo napatiroi pun Allah Taala sifat sukuna pun Allah Taala. Sifat sukuna pun Allah Taala nana pepetiroi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebatas melihat malaikat Jibril dan Sidratul Muntaha. Jadi dengan beberapa dalil demikian malah diparesa. Itu sangat apa sangana malah dijadikan sebagai bukti yang sangat kuat bahwa dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar diperjalankan oleh Allah lambi di lapisan paling atas. Malai Pak, malai. Ya. Perhatikan, ma'uani dian hadis dari Sahih dari Al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak ada orang yang membawa cahaya yang lebih terang di hadapan Allah daripada Nabi Musa. Perhatikan, akan tetapi
karena Isra Mi'raj, ia kalah dan aku menjadi yang paling dekat dengan Allah di antara sekalian manusia. Sekali lagi perhatikan sana lihat. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang membawa cahaya yang lebih terang di hadapan Allah daripada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi karena Isra Mi'raj, maka ia kalah dan aku menjadi yang paling dekat dengan Allah di antara sekalian manusia. Ia hadis gena dia gena ayat dia menyimpan sebuah makna-makna yang paling dalam. Menyimpan sebuah rahasia yang sangat dibutuhkan oleh para kaum tarekat. Dengan perjalanan batin seperti demikian, saya teringat dengan kisahnya Syekh Asy Bustami. Ruwe muallau dia nak guruna, mani perani dek mati ne. Do anak guruna di umma wani wahai Syekh tolong ceritakan pengalaman batinmu. Mau Syekh Asy Bustami baik. No ceritakan no pengalaman batinmu dan semoga pengalaman batinmu dia bermanfaat bagimu. Mami Syekh Asy Bustami ruwa nawawa pu Allah Ta'ala naun di lapisan paling bawah. Kemudian di sana saya melihat sesuatu yang sangat indah. Setelah itu nawawa pu Allah Ta'ala naik di lapisan paling atas. Dan di sana saya melihat sesuatu yang sangat indah. Kemudian saya mendengar, wahai Bustami, mintalah, niscaya akan aku kabulkan. Maka saya berkata, ini Syekh Asy Bustami, maka saya berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ini sudah cukup ya Allah. Jadi ia tadi kaum torekat, ia tadi perlu sanal yang dituntut. Apa naita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwattuna di lapisan paling atas. Kemudian apa to'o naita Syekh Asy Bustami wattuna na perjalankan batinna pu Allah Ta'ala. Jadi matareka tahu tania sangka cari-carita na di guru ya. Kita butuh pengalaman batin. Kita butuh seorang pembimbing yang dapat mengantarkan kita kepada pengalaman batin yang dialami oleh para kaum sufi terdahulu. Seperti itu ya. Datang sangka cari-carita lebar. Biasakan ini menuntut ilmu pengetahuan sesuai dengan pengalaman batin. Apa mau sangka cari-cari taleba, maka yang ada adalah hanya menduga. Sangka perkiraan, penduga-dugaan. Akal dipakai, ditimba dipikiri, oh nawase kapan dia, Isra Mi'raj nawase kapan dia, tupum mitai napas, mau mito tanda mito di arsi. Karena pengetahuan seperti demikian, nangga ibuna adalah arsi. Itu hasil dugaan, hasil buah pikiran. Sedangkan para ulama-ulama sufi terdahulu ndani do basario yang mereka butuhkan adalah pengalaman batin pada saat kita fana. Seperti itu ya.